Nabi Nuh alaihissalam adalah salah satu dari 5 nabi ulul azmi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Ia adalah keturunan Nabi Idris alaihissalam dan hidup di tengah masyarakat yang telah jauh menyimpang dari ajaran tauhid. Umatnya menyembah berhala dan hidup dalam kekerasan, kezaliman, serta kemaksiatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Nuh alaihissalam sebagai rasul untuk mengajak umat kembali kepada jalan yang lurus. Dakwahnya berlangsung selama 950 tahun, namun hanya sedikit yang beriman. Kesabaran, keteguhan, dan keikhlasannya dalam berdakwah menjadikan Nabi Nuh alaihissalam sebagai contoh luar biasa bagi seluruh umat manusia. Kisah perjuangannya tidak hanya mencerminkan tugas seorang nabi, tetapi juga memperlihatkan kasih sayang dan kepeduliannya terhadap umatnya. Kisah ini menjadi peringatan dan pelajaran abadi tentang kesabaran, pengorbanan, dan keyakinan kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Nuh alaihissalam diutus kepada kaumnya yang telah terjerumus dalam penyembahan berhala seperti Wad, Suwa, Yaghuts, Ya'uq, dan Nasr. Ia menyeru siang dan malam, dengan suara lembut maupun secara terang-terangan. Beliau berkata kepada mereka agar hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, meninggalkan berhala dan bertakwa. Meskipun berulang kali menyampaikan risalah, mereka menolak dengan sombong. Mereka menutup telinga, menyelubungi diri dengan pakaian, dan menolak mendengarkan kebenaran. Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah putus asa. Ia tetap sabar dalam menyampaikan ajaran tauhid. Ia mengingatkan mereka akan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, penciptaan langit dan bumi, dan kehidupan setelah mati. Namun kaum tersebut semakin keras hati. Hanya sedikit orang miskin dan tertindas yang menerima dakwah Nabi Nuh alaihissalam, sementara para pemuka kaumnya tetap dalam kesesatan dan menuduh Nabi Nuh alaihissalam sebagai pendusta. Kaum Nabi Nuh alaihissalam tidak hanya menolak ajarannya, tetapi juga mencemooh dan menghinanya. Mereka berkata bahwa Nabi Nuh alaihissalam hanya diikuti oleh orang-orang rendah yang tidak berfikir. Mereka meminta Nabi Nuh alaihissalam untuk mengusir para pengikutnya yang miskin jika ingin mereka menerima dakwah. Namun Nabi Nuh alaihissalam menolak permintaan tersebut dengan tegas, karena iman tidak diukur oleh harta atau kedudukan. Beliau berkata bahwa ia tidak berhak mengusir orang-orang yang beriman. Nabi Nuh alaihissalam juga tidak meminta upah atas dakwahnya, karena ia hanya menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cobaan terus datang, namun beliau tetap teguh. Ia terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar memberi petunjuk kepada kaumnya. Namun setelah berabad-abad, penolakan mereka tidak juga berubah. Maka Nabi Nuh alaihissalam akhirnya berdoa agar Allah menghukum mereka dan membersihkan bumi dari kezaliman yang telah merajalela. Setelah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh alaihissalam menerima wahyu agar membuat sebuah kapal besar. Allah memerintahkannya untuk membangun bahtera tersebut di tengah daratan, jauh dari laut. Nabi Nuh alaihissalam pun mulai menebang pohon, mengumpulkan kayu, dan membangun kapal dengan pertolongan beberapa pengikutnya yang setia. Setiap kali orang-orang lewat dan melihatnya bekerja, mereka menertawakannya. Mereka berkata, "Wahai Nuh, apakah engkau menjadi tukang kayu sekarang? Apakah engkau membuat kapal di atas tanah kering?" Namun Nabi Nuh alaihissalam tidak memedulikan hinaan mereka. Ia tetap melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tekun dan sabar. Kapal itu dirancang besar dan kokoh, mampu memuat manusia serta berbagai jenis hewan. Meskipun mereka menganggap pekerjaan itu gila, Nabi Nuh alaihissalam yakin akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa banjir besar akan segera datang sebagai azab atas kaum yang mendustakan. Tibalah hari yang telah dijanjikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar Nabi Nuh alaihissalam membawa keluarganya, para pengikut yang beriman, dan sepasang hewan dari setiap jenis ke dalam kapal. Ketika air mulai memancar dari bumi dan hujan turun dari langit tanpa henti, banjir besar pun melanda. Gunung dan bukit tenggelam, air meluap menutupi segala penjuru. Kaum Nabi Nuh alaihissalam yang dulu mencemooh kini panik dan berlarian. Nabi Nuh alaihissalam melihat anaknya, Kan'an, berada di luar kapal dan memanggilnya agar naik bersama. Namun Kan'an menolak, berkata bahwa ia akan berlindung di puncak gunung. Nabi Nuh alaihissalam menjawab, "Tidak ada yang selamat hari ini dari azab Allah kecuali yang mendapat rahmatnya."
Ombak besar pun datang dan menenggelamkan Kan'an. Air menelan seluruh kaum yang mendustakan. Setelah berhari-hari mengarungi air, akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan bumi untuk menyerap air dan langit untuk berhenti menurunkan hujan. Perlahan-lahan air pun surut. Kapal Nabi Nuh alaihissalam akhirnya berlabuh dengan selamat di sebuah tempat yang disebut Gunung Judi. Di sana, para penumpang kapal turun dengan penuh syukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keselamatan yang diberikan. Mereka memulai kehidupan baru di bumi yang telah dibersihkan dari kezaliman dan kesyirikan. Nabi Nuh alaihissalam memimpin mereka untuk membangun peradaban baru yang berlandaskan tauhid dan ketakwaan. Ia mengajarkan kepada mereka pentingnya kejujuran, kerja keras, dan ibadah yang ikhlas. Pengalaman pahit banjir besar menjadi pelajaran yang mendalam bagi mereka semua. Kehidupan pasca banjir menjadi awal yang baru bagi umat manusia untuk kembali hidup sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Penyayang. Nabi Nuh alaihissalam hidup panjang dan diberkahi. Setelah banjir besar dan kehidupan baru dimulai, ia terus membimbing keturunan umat manusia agar senantiasa berpegang teguh pada ajaran tauhid. Beliau mengajarkan kepada mereka tentang syukur, kesabaran, dan penghambaan yang benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski usianya telah lanjut, Nabi Nuh alaihissalam tidak pernah berhenti berdakwah dan mengajarkan nilai-nilai luhur. Ia menjadi sosok yang dihormati dan dikenang sepanjang masa. Ketika ajalnya mendekat, ia berwasiat pada anak cucunya agar tetap setia kepada Allah, menjauhi syirik, dan terus menegakkan kebenaran. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mencatat Nabi Nuh alaihissalam sebagai hamba yang bersyukur, rasul yang gigih, dan teladan bagi seluruh umat manusia. Dengan penuh ketenangan, Nabi Nuh alaihissalam wafat dan kembali kepada Allah dalam keadaan penuh keimanan. Namanya abadi, sebagai simbol keteguhan dan keberhasilan dalam menjalankan amanah kenabian. Kisah Nabi Nuh alaihissalam adalah pelajaran besar tentang kesabaran, keteguhan dalam menyampaikan kebenaran, dan keyakinan kepada janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun menghadapi penolakan selama ratusan tahun, ia tidak pernah menyerah dalam menyeru kaumnya menuju jalan Allah. Bahtera yang dibangunnya menjadi simbol keselamatan bagi orang-orang yang beriman, dan banjir besar menjadi bukti azab bagi kaum yang durhaka. Dari kisah ini kita belajar bahwa kebenaran harus ditegakkan meskipun dihadapkan pada penolakan dan ejekan. Nabi Nuh alaihissalam mengajarkan pentingnya bersabar, bertawakal, dan tetap berdakwah dengan ikhlas. Semoga kisahnya menginspirasi kita untuk menjadi pribadi yang lebih taat, bersabar dalam menghadapi ujian, dan tidak ragu menyampaikan kebaikan. Kisah Nabi Nuh alaihissalam akan terus hidup dalam hati orang-orang yang mencari petunjuk dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemurah.